Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan di awal hari, di awal pekan ini, di hari Senin. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan nikmatnya beribadah dan kita diberikan kemampuan untuk mensyukuri atas segala nikmatnya, dan semoga Allah menjadikan setiap amal bernilai ibadah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah akhir zaman, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah pula kepada keluarganya, kerabatnya, para sahabat, para tabiin wa tabiut tabiinnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita limpahan syafaat dan dicatat oleh Allah sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah, para guru-guru yang kami cintai, yang Allah muliakan, sudah hadir pula Bunda Empet, Ustadz Wijayanto, Pak Rustam Sumarna. Mudah-mudahan Allah memberikan nikmat yang tiada tara dan semoga terlimpah rezekinya, dan semoga Allah mengundang bisa kembali ke tanah suci berumrah. Alhamdulillah, di awal pekan ini ada rombongan dari Khalifah Tour yang akan berangkat di tanggal 6 Maret. Namun sebelumnya Ustadz Asep menyampaikan kajian di pagi hari yang indah ini. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum Bunda Empet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sapa dulu Bun sebelum Bunda menyampaikan. Assalamualaikum Ustadz Wijayanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau rundingan dulu. Mau Ustadz Wijayanto atau mau Bunda Empet? Bunda Empet, double. Seperti biasa Bun, beliau ini lagi siaran. Ya. Silakan Bunda menyampaikan wejangan di pagi hari ini. Kajian pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz Asep harus sehat, mau berangkat. Amin. Hari ini membawa jemaah. Allahumma umratan mabrura wa sa'ya mashkura wa zamba maghfura wa amalan sholihan makbulan wa tijarat lan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna ya Allah minad dulumati ilan nur. Amin ya Rabbi. Para guru Ustadz Wijayanto, Kang Rustam, Pak Kang Umuh, Kang Dean, dan Ustadz Asep yang akan berangkat hari ini ke tanah suci. Mudah-mudahan kita sama-sama pagi hari ini jamaah Jum pagi ini mendoakan semoga lancarkan oleh Allah, jemaahnya soleh-soleh dan pulang membawa umroh yang mabrur. Amin. Ya Robbal Alamin. Syukron. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang hadir hari ini, nanti tolong kepada Ustadz Asep, kami pendengar pengajian pagi ini dipanggil dan didoakan di sana, disalamkan kepada Rasul, didoakan di sana. Mudah-mudahan kita juga lihat di lubuk hati yang dalam sudah ingin sekali berkunjung ke Madinah dan berkunjung pertemuan ini menjadikan ibrah dan pelajaran. Kita dengar Ustadz Asep ini karena beliau memberikan siaran, mungkin sudah di Jakarta, sudah membawa jemaah, dan mudah-mudahan semua bisa mendengarkan dan bagaimana nanti. Ini adalah rezeki dari Allah karena beliau itu diberangkatkan oleh Pak Rustam dengan Ustadz Nail, harus bersyukur kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Empet. Ya. Dan mohon doanya pula dari jamaah sekalian. Suara saya agak mendengung. Kang Dea. Baik, sebentar. Tidak Kang Dea, cukup?
Cukup ya. Baik, mohon doanya pula dari Ibu Bapak sekalian. Posisi jamaah Khalifah Tour dan Pak Ustadz Asep sudah berada di hotel karantina sebelum berangkat. Insya Allah hari ini pukul 19.05 akan terbang ke Saudi menggunakan Saudi Airlines dan tiba di Madinah. Dan alhamdulillah informasi dari Saudi bahwa sudah tidak ada karantina. Mudah-mudahan ini berlanjut lancar, dimudahkan ya, sehingga bisa menikmati ibadah di tanah suci, terutama di kota Nabi di Madinah Al-Munawwarah dengan khusyuk. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Amin. Assalamualaikum Pak Ustadz Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Sehat, alhamdulillah. Kelihatannya gembira. Baik Ustadz, pagi ini tetap akan membahas Asmaul Husna ya. Iya. Ya, silakan Ustadz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Ahmaduhu wa huwal 'aliyyul aqram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi sunnatihi ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati dan semoga Allah muliakan guru-guru kami, guru-guru kita semuanya Al-Mukarram, Bunda Empet, Ustadz Wijayanto, Pak Haji Rustam beserta asatid yang lainnya. Yang saya hormati dan semoga Allah muliakan tim dari Khalifah Tour, yang saya hormati dan semoga Allah muliakan seluruh jemaah kajian Khalifah Tour setiap ba'da subuh. Marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya kita curahkan kepada yang Nabi yang mulia yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, masih dengan tema doa Asmaul Husna. Seperti yang sudah saya bacakan di minggu-minggu sebelumnya, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi, hanya milik Allah asmaul husna, nama-nama yang baik, nama-nama yang indah, maka bermohonlah kepadanya. Hadirin yang Allah muliakan, Ibnul Mu'athir dalam syairnya mengatakan, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani Adam yaghdabu hina yas'alu. Ketika kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin sering kita meminta kepada Allah, semakin sering kita berdoa kepada Allah, semakin sering kita bermohon kepada Allah, pagi, di sore, di malam, kapanpun, dalam kondisi apapun, senantiasa kita harus memohon kepada Allah demi kelancaran, demi keberkahan. Mudah-mudahan apa yang kita minta diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering Allah dimintai oleh kita, maka Allah semakin sayang kepada kita. Tapi sebaliknya, wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Ketika kita tidak banyak berdoa, tidak banyak memohon kepada Allah, tidak banyak meminta kepada Allah, bahkan Allah benci kepada kita. Untuk itu, Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, ya, seringlah kita memohon kepada Allah, berdoalah kita memohon kepada Allah, ya. Kemudian ketika manusia memohon kepada manusia lagi, semakin sering maka akan benci kepada kita. Tapi kita memohon kepada Allah siang, malam, kapanpun waktunya, dimanapun, dalam kondisi apapun, kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa itu adalah ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah sebagian daripada ibadah. Di samping kita berzikir, di samping kita membaca Quran, di samping kita bersedekah, doa adalah bagian daripada ibadah.
Untuk itu ibu dan bapak yang Allah muliakan, dianjurkan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh memohon kepada selain daripada Allah. Insya Allah yang nama-nama yang baik, nama-nama yang indah ini, ya, yang Ar-Rahman sudah, Ar-Rahim sudah, Al-Malik sudah, Al-Quddus. Selanjutnya yaitu Al-Quddus. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hash ayat 23 seperti yang tadi ibu bapak dengar di siaran langsung Mekah Saudi Arabia, ya, surat Al-Hash yang diantaranya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Al-Quddus. Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu a'lam bishawab. Pada ayat ini ibu dan bapak yang Allah muliakan, ada beberapa nama-nama Allah yang agung dan mulia, indah, luar biasa, ya. Dalam surat Al-Hash ayat 23 yang artinya wallahu a'lam bimuradih, wallahul ladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Ya, Al-Malik, Dia itu raja. Al-Quddus, Allah itu yang maha suci. As-Salam, yang maha sejahtera. Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbarul Mutakabbir, ya, yang mengurniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ibu dan bapak yang Allah muliakan, ada salah satu nama Allah dari 99 nama Allah yang agung dan mulia, yang indah, di antaranya Al-Quddus. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang Al-Quddus sebagai salah satu nama dari asma Allah yang agung dan mulia. Dalam ayat yang lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Malikul Quddus. Ya Quddus. Al-Malikul Quddus. Kalau kita memohon kepada Allah harus menggunakan Ya Quddus, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Ghaffar, Ya Rahim, ya. Ya Quddus, Al-Malikul Quddus. Nah, ibu dan bapak yang Allah muliakan, doa ini, nama yang agung dan mulia ini bisa kita jadikan sebagai wirid, aurat atau zikir. Ya Quddus, Ya Quddus, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam, Ya Rahman, Ya Rahman, atau Ya Rahim, Ya Rahim, ataupun nama-nama Allah yang lainnya. Dari 99 nama Allah bisa kita jadikan wirid. Wabil khusus pembahasan kali ini Al-Quddus, ya. Al-Quddus yang maha suci. Allah Karim. Ya Quddus yang maha suci. Yang mana Allah tidak memiliki kekurangan sedikit pun dan tidak ada tandingannya, ya. Bahkan Al-Quddus ini ibu dan bapak yang Allah muliakan, menurut Quraisy Shihab, ya. Menurut Quraisy Shihab menunjukkan kesempurnaan kerajaannya. Ya, menurut ulama Nusantara ataupun ulama ahli tafsir khususnya Quraisy Shihab, ya, Al-Quddus itu menunjukkan kesempurnaan kerajaan Allah Karim. Jadi manfaat dari berzikir dengan asma Allah, wabil khusus dengan Al-Quddus, artinya maha suci,
bisa membebaskan manusia dari pikiran yang sulit. Kita seorang manusia banyak kesulitan. Ketika kita mempunyai kesulitan, berzikirlah kepada Allah, mintalah kepada Allah dengan nama-nama Allah yang baik dan indah, terutama Al-Qudus, ya. Menurut Quraisy Shihab yang mengatakan Al-Qudus itu menunjukkan kesempurnaan kerajaan. Manfaat dari berzikir atau wirid dari nama Allah Asmaul Husna yang agung dan indah, di antaranya Al-Quddus yang maha suci, bisa membebaskan manusia dari pikiran yang sulit. Banyak kesulitan, kita harus membaca ya Kudus, ya Kudus. Atau bisa membebaskan manusia dari pikiran yang ketika kita mempunyai mempunyai penuh derita. Ketika kita mempunyai derita ataupun kesulitan ataupun masalah, bacalah asma Allah yang agung dan mulia. Ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Nah, Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, sebaik-baiknya doa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang disebut dengan saatul ijabah. Ya, sebaik-baiknya doa. Di luar itu boleh kita berdoa apapun, tapi ada waktu-waktu yang ketika kita memohon kepada Allah, cepat untuk dikabulnya saatul ijabah. Waktu dikabulkan doa kita. Ketika kita berdoa di waktu itu, insya Allah. Di luar itu dikabul doa kita, ya. Tapi ada keafdoliahan, keutamaan, ya, yang disebut dengan saatul ijabah. Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, di antaranya seperti yang saya bahas beberapa minggu yang lalu. Di antaranya saatul ijabah, waktu dikabul makbulnya doa kita saat buka puasa. Apalagi sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, ya. Tinggal beberapa hari lagi, beberapa puluh hari lagi, ya, kita akan memasuki bulan yang agung, bulan yang mulia. Syahrul Barakah, bulan penuh keberkahan. Syahrul Rahmah, bulan yang penuh rahmah. Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Syahrul Syiyam, bulan puasa. Luar biasa banyak namanya di bulan Ramadan. Ketika kita memohon di bulan yang agung dan mulia, ya, luar biasa, ya, kita akan dikabul makbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di bulan Ramadan, di tengah malam, saat atau menjelang buka puasa, banyak orang yang melaksanakan doa bersama menjelang buka saum atau buka bersama sambil berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah, kemudian zikir bersama, kajian bersama, membaca Quran bersama, dan lain-lainnya. Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, kita dianjurkan untuk berdoa memohon kepada Allah, ya, keutamaan di saat-saat ijabah doa, di antaranya saat buka puasa. Kemudian ketika kita sujud, ya, sujud juga sama, apalagi ada doa antara dua sujud, ya, ketika kita sholat kepada Allah, komunikasi kita kepada Allah, berdoa kita kepada Allah, memohon kepada Allah dengan wasilah kita sholat. As-sholat wa doa. Sholat itu adalah inti dari isinya memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, ya, dari mulai Allahu Akbar, Allah yang maha besar, sampai kita membaca assalamualaikum, ya, keselamatan bagi kita semua. Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, seperti dalam doa kita dalam kita salat, ya, antara dua sujud ada yang membacakan doa seperti ini. Rabbil filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada beberapa permintaan dalam doa ini, khususnya antara dua sujud. Ada 8 permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita resapi, kalau kita renungi, luar biasa maknanya, faidahnya, ya. Yang pertama, Rabbil filli, ini ya Tuhanku, ampunilah aku. Ya, asma Allah yang agung dan mulia, ya Ghaffar. Ya. Nah, ketika kita memohon kepada Allah, Rabbil filli, Tuhanku, ighfirli, ampunilah aku. Yang kedua, warhamni, ya Allah, sayangilah aku.
Wajburni, yang ketiga nih, ketika kita sedang salat, wajburni, cukupkanlah kekuranganku ya Allah. Warfa'ni, ya Allah, angkatkanlah derajatku. Yang selanjutnya, yang 1, 2, 3, 4, yang kelima, warzuqni, ya Allah, berikanlah aku rizki. Yang keenam, ya, wahdini, berilah ya Allah aku petunjuk. Yang ketujuh, wa'afini, ya Allah sehatkanlah aku. Yang terakhir, yang kedelapan, wa'fu anni, Allah karim, ampunilah aku ya Allah. Dalam beberapa kita salat, dari mulai takbiratul ihram sampai dengan kita salam, doa senantiasa kita panjatkan, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering kita salat, semakin sering kita berdoa kepada Allah. Yang wajibnya kita adalah 5 waktu, di waktu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya, di luar itu kita memohon kepada Allah, komunikasi kepada Allah dengan berdoa, memohon kepada Allah. Ada salat duha, ada salat tahajud, ada salat witir, ada salat istikharah, ada salat hajat dan lain sebagainya. Kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Di samping kita memohon kepada Allah di dalam salat, di luar salat pun kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, mudah-mudahan kita semua ya dikabul makbul kita, doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa fungsi doa ya, ada beberapa fungsi doa supaya kita lebih tenang, lebih rileks, tak terlalu stres, tidak terlalu galau. Kita komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat kita kepada Allah, ya. Bukan curhat kepada orang-orang selain dari Allah. Curhatkanlah kita kepada Allah. Apa masalah kita? Apa kesulitan kita? Kita curhat kepada Allah. Ya Allah, kami mempunyai kendala masalah apapun ya, di samping memohon doa kepada guru-guru kita muslimin muslimat untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wasilah para guru-guru kita didoakan semoga kami semua jemaah Khalifatur yang akan berangkat pada hari Senin ini insyaallah nanti terbang di malam hari pada ba'da Isya kurang lebih jam 7. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, tak ada kendala apapun, semuanya lancar ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, ada beberapa fungsi doa, di antaranya bisa mengubah sesuatu yang nampak tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Jadi doa itu fungsinya di antaranya bisa mengubah sesuatu yang nampak tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa mengubah ya sesuatu yang tidak masuk akal tapi bisa terjadi. Ya. Kalau menurut kita, ya kemarin juga ada beberapa jemaah, ada yang dari daerah, ada yang dari kota, ya. Luar biasa. Pengalaman yang dari daerah dengan pengalaman yang dari kota itu beda luar biasa ya. Ada yang bawa HP, ada yang tidak bawa HP, ada yang bisa menggunakan fasilitas hotel, ada yang tidak bisa menggunakan fasilitas hotel, beragam. Tapi mereka memohon berdoa kepada Allah berikan kemudahan. Ada yang membantunya, apalagi dari tim khalifah. Itu masalah kecil, apalagi masalah-masalah yang lainnya di luar itu, ya. Kita senantiasa memohon kepada Allah, berkomunikasi kepada Allah. Kami juga mohon doa dari ibu dan bapak semuanya. Mudah-mudahan perjalanan umroh kami, meskipun kemarin ada kabar gembira dari tim Khalifatur Pak Haji Muh bahwa visa sudah keluar semuanya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini hasil daripada VCR-nya berjalan dengan baik dan menggembirakan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terakhir, yang ketiga, ibu dan bapak yang Allah muliakan, fungsi dari doa itu adalah ya bisa mengubah sesuatu yang sulit. Menurut kita sulit, tapi menurut Allah sangat mudah. Ya muyassiru yassir, ya mudabbiru dabbir, ya musahhilu sahhil, sahhil alaina kulla asir, sahhil alaina kulla asir.
ya musahhiru sahhil, ya mudabbiru dabbir, ya muyassiru yassir, yassir alaina kulla asir. Mudahkanlah kami semua ya Allah, kulla asir, segala sesuatu yang sulit. Ya, dengan doa ini, dengan fungsi doa ini bisa mengubah sesuatu yang sulit menjadi mudah, yang jauh menjadi dekat, ya, yang gelap menjadi terang. Ketika kita berdoa punya masalah gelap, mudah ada terang, petunjuk-petunjuk yang lainnya. Untuk itulah bermohonlah kepada Allah dengan nama-nama yang agung, dengan nama-nama yang mulia, nama-nama yang indah, asma Allah yang mulia, asma Allah yang indah. Dari 99 nama Allah yang agung dan mulia, silahkan jadikanlah kita berdoa kepada Allah, menjadikan kita dijadikan wirid atau zikir sehari-hari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan apa yang kita inginkan, cita-cita kita semua dikabulkan oleh Allah, dijauhkan dari balai, musibah, wabah dan yang lain saja. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Nanti bisa ditambahkan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Wijayanto, Al-Mukarram Benda Empet, dan nanti Pak Haji Rustam juga akan menambahkan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ustaz Asep sudah menyampaikan tentang kajian Asmaul Husna, dan ini menjadi sebuah trigger buat kami bahwa sesuatu yang tidak mungkin pasti mungkin di hadapan Allah. Boleh jadi kita tuh belum siap dengan segala sesuatu, tapi kalau kita bergantung kepada Allah dengan asma-asma yang maha besar, yang sangat indah, insya Allah pasti dimudahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum nanti tambahan dari para guru-guru kita, ada beberapa hal informasi yang ingin kami sampaikan. Mohon izin, Bapak Ibu. Kang Dia boleh dibantu? Baik. Semoga menjadi awal kabar yang baik bagi seluruh jamaah yang telah berniat melaksanakan umroh di tahun ini juga. Semoga Allah memudahkan. Adapun beberapa ketentuan yang menjadi perubahan, diantaranya satu, menyediakan social distancing di Masjidil Haram dan Nabawi, tetapi tetap pakai masker, ya, karena memang ada ketentuannya, khususnya bagi siapapun yang akan berangkat ke tanah suci. Informasi dari sana bahwa memakai masker dalamnya cukup besar, ini 1.000 real, Ustaz. Harus hati-hati, bawa cadangan masker yang banyak. Yang kedua, menyetop penerapan social distancing di ruang tertutup dan terbuka. Tidak perlu menyerahkan hasil tes negatif PCR sebelum masuk kerajaan Arab Saudi. Ini mudah-mudahan nih ya. Ini informasinya memang sangat menggembirakan, tetapi aturannya sangat dinamis ya. Iya. Kita harus prepare terhadap sesuatu. Iya, situasi kondisi. Wajib punya asuransi COVID jika menggunakan visa JIR. Yang kelima, pembatalan penerapan karantina di Saudi. Sesuai dengan surat edaran kemarin sudah beredar banyak ya, di media sosial, di grup-grup operasional, itu kaitannya tentang pembatalan penerapan karantina di Saudi. Yang keenam, tidak mewajibkan pakai masker di tempat terbuka kecuali di ruang tertutup ini. Jadi ada beberapa informasi. Satu, harus memakai masker. Yang kedua, masker juga sudah mulai longgar. Ya. Baik, segala pertanyaan atau rencana perjalanan ibadah haji atau umroh, Bapak Ibu boleh disampaikan kepada kami di Khalifah Tour di Jalan Brigjen Katamso nomor 11. Insya Allah ya, para petugas kami akan membantu memfasilitasi Ibu dan Bapak. Yang kedua, kaitannya tentang pendaftaran haji. Mudah-mudahan ini juga sesuai dengan perkembangan umroh ke depan. Silakan daftarkan para putra-putri di atas usia 12 tahun sudah bisa mendaftar. Jika mendaftar di atas usia 12 tahun, hadiah terindah buat para putra-putrinya, para kerabatnya, saudaranya. Sehingga ketika lulus sekolah menengah atau lulus
di perkuliahan hadiah terindah adalah visa haji. Kenapa? Karena masa tunggu di haji khusus hanya 7 tahun. Dan di haji reguler itu masa tunggunya Masya Allah. Uji kesabaran kita dengan masa tunggu yang 21 tahun. Jadi kalau usia 20 tahun, maka usia 41 baru bisa berangkat. Apalagi di Makassar yang masa tunggunya 43 tahun. Kalau kita daftar di usia 40 tahun, ini usia 83 tahun baru bisa berangkat. Nah, yang kedua solusinya supaya tidak menunggu, daftarkan lewat Haji Puroda. Ya, pembimbingnya bersama tim Asatid Khalifah, ada Ustadz Wijanto, ada Ustadz Daang, ada Ustadz Dedi, ada Ustadz Asep, ada Ustadz Nail, ada Ustadz Gun-Gun, ada Ustadz, dan insya Allah akan membantu, memfasilitasi, memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik kepada ibu dan bapak, insya Allah. Baik Ustadz Asep, ini kaitan tentang Asmaul Husna, mungkin para guru-guru kita, Bunda Empet atau Ustadz Wijayanto, sebelum ada pertanyaan, jika ada yang mau disampaikan, khususon buat Pak Haji Rustam Sumarna, kalau ada yang mau ditambahkan dengan perubahan-perubahan aturan-aturan yang sangat dinamis dari perkembangan umroh, agar seluruh jamaah juga bisa mendapatkan informasi yang akurat, sehingga tidak ragu untuk mendaftarkan umroh. Assalamualaikum Pak Rustam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak disampaikan, boleh jadi ada perkembangan yang terbaru buat kami nih para keluarga, khususnya ibu-ibu dan sahabat-sahabat sekalian yang mau mendaftar umroh. Silakan Pak. Ya, Mas Dea, itu slide-nya nggak bisa tampil. Iya, nggak bisa kebuka. Iya, mohon maaf, ini ada kendala teknis Pak. Terus di laptopnya Kang Dea. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara garis besar sebetulnya sudah disampaikan tadi sama Kang Emuh ya, mengenai perubahan peraturan, dan sudah sangat beredar, sangat viral di media sosial. Tapi baiklah saya ulang kembali beberapa poin berkaitan dengan peraturan baru yang lahir kemarin ya dari Arab Saudi. Ada berbagai instansi mengeluarkan aturan, salah satunya biasanya yang ujung tombak adalah GAKA. GAKA itu adalah Airport Authority dari pemerintah Arab Saudi. Yang pertama adalah dihilangkannya karantina bagi calon jamaah umroh yang datang ke Arab Saudi dari negara manapun. Tidak adanya tes PCR dilakukan baik kedatangan maupun menjelang kepulangan. Kemudian dicabutnya ketentuan soal physical distancing di ruangan tertutup termasuk Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Jadi itu secara umum itu aturan-aturan baru yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah Arab Saudi melalui GAKA maupun Kementerian Haji dan Umroh. Nah, khusus untuk Ustadz Asep, masih akan ikut di hotel karantina terlebih dahulu, walaupun sudah tidak dalam suasana karantina, jadi sudah bisa beredar di sekitar Masjid Nabawi, karena ini kan ketentuannya baru muncul setelah Saudi Airlines membooking hotel untuk rombongan Ustadz Asep dan kawan-kawan. Tapi yang perlu kita syukuri bahwa Ustadz Asep nanti begitu tiba sudah bisa langsung ke Masjid Nabawi nanti, insya Allah. Jadi itu kondisinya. Kemudian soal haji, banyak yang bertanya apakah tahun ini ada. Sampai menit ini belum ada informasi. Jangankan kami, pihak otoritas Indonesia pun melalui Kementerian Agama belum memperoleh informasi yang detail mengenai pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini. Informasi yang dasar hanya bahwa haji akan diselenggarakan. Apakah
orang di luar Saudi akan diizinkan untuk datang atau tidak, belum ada informasi yang jelas dan tegas dari pemerintah Arab Saudi. Ya. Kalau sinyalnya seperti ini, kemungkinan ada, tapi jumlahnya belum tahu. Ya. Dari segi persiapan memang agak repot ini. Sudah Sya'ban, kita belum ada persiapan apa-apa. Baik swasta maupun pemerintah melalui Kementerian Agama juga tidak mudah menyiapkan berbagai macam fasilitas. Kami mau bergerak pun bagaimana, belum tahu jumlahnya berapa. Ya. Sama dengan Kementerian Agama pun begitu. Berapa jumlahnya? Udah booking untuk 100.000 jamaah, tahu-tahu cuma dikasih 50.000. Punya konsekuensi finansial. Seringkali orang tidak paham. Wah, kan bisa pesan sebelumnya. Kalau hotel, apalagi untuk haji, bulan Ramadan itu sudah tidak boleh di-cancel. Saya tidak bisa bayangkan kalau pemerintah sudah booking untuk 100.000 jamaah, kemudian hanya dikasih 50.000. Berapa kerugian yang akan muncul, dan itu kan dana masyarakat. Ya. Begitu pula kami swasta. Jadi ini agak skeptis apakah akan ada penyelenggaraan. Mungkin pemerintah masih memungkinkan ya bisa bergerak untuk bisa menyelenggarakan haji di tahun 2022 ini. Sekalipun agak mepet ya, agak mepet. Itu saya kira informasi mengenai haji dan umroh, insya Allah. Sekarang bulan Syawal boleh melaksanakan umroh. Jadi visa kunjungan terakhir ke Saudi itu tanggal 31 Mei. Artinya 1 bulan sesudah Idul Fitri masih boleh berangkat ke Tanah Suci. Jadi insya Allah Khalifah akan menyelenggarakan umroh di akhir Ramadan, yang biasa kami sebut umroh Idul Fitri. Jadi Idul Fitri di Madinah, waduh sangat kalau saya sangat terkesan sekali. Kalau tidak diprotes sama istri, saya pengennya tiap tahun Idul Fitri di sana ya. Karena sudah puluhan tahun tidak Idul Adha di rumah ya, baru pandemi ini aja. Begitu pula Idul Fitri, hampir baru 4 tahun terakhir saya kembali di sholat Id di Indonesia ya. Karena ngangeninnya luar biasa. Ya. Menjelang buka, menjelang itu Bapak dan Ibu harus mencoba ya. Ini bukan sekedar ngabibita, tapi memang ada suasana yang berbeda sama sekali ketika kita menunggu waktu buka di pelataran Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Dahsyat itu, dahsyat. Pahalanya mengimbangi haji, Pak, di Ramadan. Oh iya, ya, umroh di bulan Ramadan itu sama dengan berhaji denganku, kata Rasulullah. Bayangkan, seperti berhaji dengan Rasulullah. Nilai pahalanya seperti apa? Wallahu a'lam. Tapi yang pasti jumlahnya, kalau di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu lebih dari haji. Ya. Nanti tanggal 27, 28, 29 Ramadan, itu Masjidil Haram tidak bergerak. Ya. Jamaah tetap di dalam. Karena itikaf. Dari pagi, sore, siang, malam. Yang keluar itu sebagian-sebagian kecil. Itu pun gantian. Jadi biasanya satu keluarga keluar dulu sebagian. Seperti itu situasinya. Nanti yang paling dahsyat tanggal 27 ya. Jadi 27 malam sama 28. 28 itu doa hatam Quran. Iya, iya. Dahsyat. Masya Allah. Jadi ngangenin. Saya hanya bisa cerita. Nanti harus mengalami sendiri bagaimana nikmatnya beribadah. Ya. Beribadah di Masjidil Haram pada bulan Ramadan. Masya Allah. Ada bisa Ramadan di Madinah, kemudian Idul Fitrinya di Madinah. Saya nggak pernah lupa bahwa sholat Id itu selalu Ar-Rahman, suratnya dipotong 2. Iya, iya. Jadi sholat Id itu di Masjid Nabawi ya, di Masjid Nabawi selalu Ar-Rahman, surat Ar-Rahman suratnya. Itu kemudian makanannya berlimpah. Kalau Bapak dan Ibu pernah umroh dan pernah makan Al-Baik, itu tajilnya Al-Baik gitu di beberapa. Ini saya ingin berbagi sedikit, mohon maaf menyita waktunya. Favorit Al-Baik. Iya, jadi di Masjidil
Haram maupun di Masjid Nabawi itu di dalam masjid maupun di luar masjid sudah dikafling-kafling oleh keluarga-keluarga yang mendaftar terlebih dahulu. Keluarga ini niatnya adalah memberi makan bagi mereka yang berbuka puasa. Jadi di kafling-kafling mereka orang-orang yang cukup, yang kelebihan rezeki itu sengaja datang membawa anak-anaknya dan hadim-hadimnya ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram di tempat di kafling yang sudah mereka booking lewat DKM, kira-kira DKM lah kami sebut istilahnya ya, DKM Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Itu harus minta izin. Mereka membawa makanan, kemudian di apa sih surtoh atau apa ya, plastik ya, plastik panjang, itu nanti dijajarkan satu persatu, dikasih kurma, dikasih laban, dikasih gahwah itu kopi Arab, kurmanya sukari, itu kurma untuk buka puasa, Masya Allah. Nikmat menunggu azan, kita tajil bersama, kemudian sholat maghrib, setelah sholat maghrib baru pulang ke hotel atau ke rumah masing-masing. Itu suasananya luar biasa. Silahkan dicoba Bapak dan Ibu kalau ingin menikmati itu jamuan Ramadan di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Saya kira itu, Kang Moh. Saya kembalikan ke Kang Moh, mangga. Ya, terima kasih Pak Rustam, beberapa informasi buat kami, terutama kaitannya dengan umroh di awal-awal bulan Maret ini. Banyak juga pertanyaan dari beberapa jemaah kaitan tentang umroh. Insya Allah nanti di program-program di bulan Ramadan akan kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak ya. Kita akan sapa dulu nih. Tidak ada pertanyaan Ustadz Asep dari jamaah yang menyimak kajian di pagi hari ini. Ya. Mudah-mudahan Bunda Empet bisa menambahkan ke Ustadz Wijayanto. Ustadz Wijayanto. Ustadz Wijayanto lagi siaran Bu biasanya nih. Ya. Nambahin sedikit aja. Silakan kepada Bunda. Para jemaah yang ingin mendaftarkan untuk bulan Ramadan yang tadi diceritakan oleh Pak Rustam, itu sangat sekali menarik sekali dan betul-betul terasa indahnya di bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah umroh. Saya ceritakan setiap pada asar orang-orang kaya mengirimkan kontainer-kontainer untuk membagikan takjil kepada siapapun yang berpuasa di situ. Karena memberikan buka untuk orang-orang yang berpuasa, pahalanya nanti mendapat pahala tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Terus setiap pasar sudah berdatangan, ya itu Arab-Arab yang kaya memarkir kontainernya. Tetapi kalau sudah Lebaran tidak ada lagi, pelit lagi Arab. Nah itu aja sedikit pengalaman saya karena saya dulu setiap Ramadan pergi dan pernah juga berlebaran di sana, ternyata indahnya. Tapi Pak Rustam saya baru di Mekah berlebaran, belum di Madinah. Insya Allah kalau ada umur dan sehat ingin sekali saya juga datang untuk lebaran di masjid di Kota Rasul. Itulah barangkali kepada siapapun yang ingin terasa indahnya. Saya sampai ada salah satu jemaah saya sudah sebutkan, beliau adalah istri seorang pejabat dan sebagainya. Setelah 1 kali Ramadan terus daftar ke saya, tapi saya janjikan kalau mau ikut dengan Cempet Ramadan harus belajar dulu baca Quran karena belum baca Quran. Akhirnya dia les saking pinginnya Ramadan ikut umroh. Nah itu pengalaman yang sangat indah karena membangkitkan untuk semangat belajar dan karena merasa nikmatnya umroh di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit ya. Silakan Jadi, Pak Jirus. Kondisi berbuka puasa, nikmatnya berbuka puasa sebenarnya terasa juga di hari Senin dan Kamis. Ya. Walaupun skalanya sangat kecil, hanya di beberapa sudut di dalam masjid saja sering ada digelar tajil di dalam Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Tapi tidak semeriah di bulan Ramadan. Kan memberi makan bagi orang yang berbuka puasa akan mendapatkan pahala sesama dengan. Masya Allah, Bunda Empet ini rajin sekali tiap hari Kamis, Senin Kamis ya. Aduh nuhun.
selalu mengirimkan makanan kepada beberapa yang sahabat berpuasa. yang berpuasa. Masya Allah. Insya Allah mendapat pahalanya tetap mengalir, tidak mengurangi pahala puasa yang saum Senin Kemis ya. Saya nanti mau coba mengikuti jejak Bunda Empet, nanti membagikan makanan juga bagi yang berpuasa di Senin Kemis. Ya. Mangga, silakan. Baik, terima kasih Pak Haji Rustam Sulwana. Kita akan, ini Ustadz Wijanto sebenarnya masih siaran sebetulnya ya, ada 2 nih. Kayaknya nggak boleh keganggu beliau. Ya. Baik Ustadz Asep, karena memang waktu sudah jam 5.56, saya sebenarnya ingin menyapa Ustadz Wijayanto ya, rindu tausiahnya buat para jamaah, tapi mohon maaf beliau ada tuh biasanya kalau Senin sampai dengan Sabtu nih 2 layar nih biasanya buat beliau ya, mudah-mudahan sehat. Amin. Di penghujung kajian, mudah-mudahan Ustadz Asep bisa berdoa buat kami yang sangat merindukan untuk bisa pergi ke Tanah Suci, bahkan sudah tidak tertahan ya kalau hati mah. Tapi memang demikian adanya kondisi dan situasi, mudah-mudahan dilancarkan, dinormalkan kembali. Dan mudah-mudahan doa yang pergi ke Tanah Suci terijabah, makbul buat kita semua para pendengar di kajian subuh pagi ini. Ustadz berkenan doakan kami dan doakan seluruh para pendengar keluarganya, mudah-mudahan bisa menikmati nikmatnya ibadah di Tanah Suci. Silakan Ustadz, boleh dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Ya Allah, Tuhan kami yang maha agung dan maha mulia. Agungkanlah ya Allah kami semua ya Allah. Ya Allah, ya rahmat dunia wal akhirah, irhamna, istajib lana doana ya Allah. Sampaikanlah kami semua ya Allah ke 2 tanah suci Mekah dan Madinah untuk bisa melaksanakan salah satu ibadah yang suci, ibadah haji dan ibadah umroh pada kesempatan yang akan datang. Ya Allah, semoga amal-amal kami yang kami lakukan di rumah masing-masing dikabul makbul oleh-Mu ya Allah. Sehingga kami sewaktu-waktu bisa hadir di tempat yang agung dan mulia Mekah dan Madinah untuk berdoa, untuk beribadah ya Rabbana ya Karim, dengan keluarga kami, dengan saudara kami, dengan guru-guru kami ya Allah. Allahumma yassir lana umurana wa balignal Makkah wal Madinah wa ziyarata qabri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, mudahkanlah kami semua ya Allah. Sampaikanlah kami semua ke Mekah dan Madinah dan kami semua bisa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami. Ampunilah segala dosa kedua orang tua kami. Ampunilah segala dosa guru-guru kami. Ampunilah segala dosa keturunan kami. Ampunilah dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustadz atas segala doa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yuk mari kita iringi doa buat para tamu Allah yang hari ini dari grup Khalifah yang akan berangkat. Labbaik Allahumma labbaik. Insya Allah kami penuhi panggilan. Konsultasikan rencana Ibu dan Bapak, para sahabat sekalian, untuk beribadah umroh atau haji bersama kami di Khalifah. Ada Kang Dea, ada Kang Mo, ada Tiana. Para nomor para petugas sudah ada di kolom fitur chat ya. Silakan hubungi saja para petugas Khalifah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan segala-galanya. Atas nama keluarga besar Khalifah, kami dari tim kajian pagi
mengucapkan terima kasih Pak Ustadz Asep, para guru-guru, Bunda Empet, Ustadz Wijayanto, Pak Haji Rustam Sumarna, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Insya Allah doa terbaik buat rombongan dari Khalifah. Selamat jalan, selamat menikmati jamuan Allah di tanah suci. Sehat semua. Saya yang bertugas, Muhammad Mu dan Kang Dea, mohon undur diri. Mari kita ucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.